Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Hilmi dengan NIM 1914200107 kelas Perbankan Syariah C semester 6. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan arbitrase dalam mata kuliah arbitrase syariah. Jadi adapun kelebihan arbitrase itu, yang pertama, dijamin kerahasiaan sengketa antara para pihak. Yang kedua, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan secara jujur dan adil. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses tempat penyelenggaraan arbitrase. Yang kelima, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan. Yang keenam, sikap arbiter atau majelis arbiter dapat menangani perkara arbitrase yang didasarkan pada sikap mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa. Yang ketujuh yaitu suatu perjanjian arbitrase klausula arbitrase tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Yang kedelapan, di dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak-pihak yang bersengketa. Adapun kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase, yang pertama, pemeriksaan dilakukan secara tertutup yang ada terdapat pada pasal 27 Undang-Undang Dasar Nomor 30 1999. Yang kedua, para pihak dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 31. Yang ketiga, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, maksimal 180 hari kerja. Dan yang keempat, keputusan bersifat final dan mengikat dan para pihak dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Dan yang keenam, para pihak dapat menunjuk arbiter. Adapun penyelesaian arbitrase, ada yang di dalam arbitrase tersebut terdapat yang namanya kekurangan penyelesaian sengketa secara arbitrase. Adapun kekurangannya itu, yang pertama, biaya lebih mahal. Yang kedua, keputusan bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini memang keputusan yang tidak dapat diajukan proses banding dapat saja bermakna positif juga menjadi lebih cepat. Namun di sisi yang lain terdapat juga menjadi kekurangan. Pertama, dalam pengambilan keputusan tidak ada bahan pertimbangan yang diambil berdasarkan putusan sebelumnya. Itu. Yang kedua, konsekuensi bisa sangat merugikan pihak yang kalah mengingat tidak terdapat upaya hukum banding, sehingga para pihak seharusnya sudah mengantisipasi konsekuensi atas kemungkinan keputusan terburuknya. Itu keputusan atau kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang ketiga, lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Yang keempat, masalah pada subjeknya. Kelemahan dari segi ini memang bukan terdapat pada aturan hukum maupun sistemnya, melainkan terdapat pada masyarakat itu sendiri. Jadi terdapat pada kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Adapun kelemahan dari arbitrase, putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak, kedua belah pihak tersebut. Yang kedua, pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atau putusan arbitrase tersebut. Yang ketiga, pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase masih menjadi hal yang sulit. Dan yang keempat, pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah
perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.